Kemarin di daerah saya ada yang datang banyak. Ada orang hamil mengeluarkan kambing. Duh. Teko ning nggonku kabeh. Keajaiban. Keajaiban apa? Orang hamil mengeluarkan kambing dari kandang kok. Walah Orang ya hamil Allah. mengeluarkan kambing. Salah paham. Berarti itu orang Hanya hamil. itu daripada awakmu. Kowe iki yo hati-hati menggunakan ini. Ini cupu manik Astagina. Apa saja Cupu ada manik Astagina. Astagina. Kebersamaan ada sini, Ada. kerukunan ada sini, Ada. rusak juga ada di sini. Maksud tuh, Pak? Hati-hati menggunakan HP. Ini modern boleh, namun tata krama, tertib, budi pekerti harus kita pegang. Iki nek mateni piye? Pak, ngasih tahu ini teknologi cupu manik Astagina. Hati-hati, mateninya piye? Teknologi enggak? Bah, kalau matiin HP, Gimana? cari air bersih, Terus? dicelup. Nah, ditunggu setengah jam pasti mati. Kesuwen, Hah? mbok didak ya. Berbicara tertib. Nah, kurang tertib apa? Jawa Timur ini orangnya sugih-sugih. Amin, alhamdulillah. Desa sekarang makmur wis sugih-sugih karena tertib. Tertib. Coba satu aja di Apa? pasar. Dasar ya tahu menjajakan dagangannya. Set, pagi Set. ini, pagi. Petugas pajak nek wong ngarani wong desa pleser. Pleser ya, Wis narik dhisik. bener. Kuat bayar. Lho, Sugih, tertib. tertib. Bayar pajak tertib. Pajak PBB tertib. Pajak dagangan tertib. Tertib Sing semua. gak tertib kuwi malah enek. Sopo? Sok-sok sing nggawa dhuwit pajak kuwi. Kuwi gak tertib kuwi sosok kuwi. Sosok ngono. Tapi kalau yang disampaikan Pak Mahfud, kesimpulan saya sementara, sebenarnya kalau tadi dulu Orde Baru yang curang pemerintahnya. Sekarang partai. Sebenarnya dari dulu berarti yang tertib itu rakyatnya Pak ya. Bener loh, Ya. rakyatnya nggak ada yang curang. Buktinya Pak Mahfud, ini bukti aja bahwa rakyat kita, orang Indonesia itu tertib itu di mana? Di Amerika Pak Mahfud, ini saya survei. Pelanggar lalu lintas, itu sedikit sekali ya orang Indonesia Pak. Orang Amerika banyak, berarti tertib orang kita. Wah saya salut orang Indonesia itu. Jangan didik orang Indonesia. Calontong dulu. Kowe lontongnya omongane gak puena. Loh, ya kan bener. Sing tertib wong anu Indonesia karena pelanggarai wong Amerika. Ya di Amerika pelanggar lalu lintas, Indonesia orang Indonesia jarang. Kowe aja nyalonke presiden. Termasuk golongan calon presiden sing edan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di khitanan abah saya. Hah? Aku yang gak enak mau tuntun dari situ. Lah kenapa? Ketoknya menghormati. Tapi, ya kan Kelihatannya kamu menghormati nuntun saya. yang Cuman muda nuntun yang yang tahu menghormati, yang enggak mau anggap wis stroke aku. memang gejala-gejala Tapi itu. itu tadi filsafat loh. Nah ini, Kamu nuntun saya, yang muda, nuntun saya, yang muda nuntun yang tua, yang tua nuntun yang muda. Ini terjadi di Jawa Timur. Tidak ada sekat, yang muda, yang tua, semuanya bersama untuk Jawa Timur. nih, makanya saya seneng sama sampean itu karena apa? Apa? Ya karena cuma berdua. Kalau ada yang lain mending seneng sama yang lain. Oh, Kok sama? lu kok sama? Aku sama Mbok Demu ya gitu. Saya Aku tuh, seneng Mbok Demu yang di rumah ya Mbok Demu. saya tuh salut sama sampean. Enggak usah salut. Aku paling salut sambutannya Bu Gubernur. Nah, Hari tadi ini banyak bintang. banyak bintang. Bintang yang hadir, tamunya luar biasa. Aku bayangin, Apa? ke depan ini masa depan saya cerah. Karena Kalau yang hadir ini gawe cangkruan dewe-dewe, nanggap dewe-dewe. Itu yang penting. Wong ki yang ada Pak Menko Polhukam kok. Ya jelas. Bu Gubernur urung tau gawe cangkruan kok. Bu, Oh no. dari tadi ngotot, aku pengen ngomong gitu. Makanya Ayolah. saya biarin. Tapi sampean juga percuma.
Dikasih hidangan enak-enak juga nggak boleh makan. Lah iya. Orang itu tinggi itu ilmunya, pendidikannya loh. Sampean yang ditinggikan kok malah gulanya. Lu aku ini sama-sama kencing manis gitu toh. Kalau temen tuku 200, terus aku 150. Tak tingkatkan kencing manis saya. Urusan lain-lainnya boleh menyalip kirun. Tapi nek kencing manis saya harus tertinggi di Jawa Timur. Prestasi. Memang Prestasi. Kencing manis ki repot Repotnya apa? Dhuwur dirubung tawon ngisor semut. Jadi jalan gak iso tenang. Iya. Bah. Pak Pangdam rawuh. Rawuh hadir. Barangkali Pak. Ini semua, Pak ini satu-satunya acara yang paling komplit semua pejabat di Jawa Timur hadir. Tepuk tangan. Siap. Semua Komplit. pimpinan di Jawa Timur Semua pimpinan ada di dalam sini. Semua. Baru kali ini semua pimpinan bisa kumpul di gedung ini. Betul. Di acara cangkruan. Benar. Jobo roh we. Apa? Rakyat tok. Iya. Rakyat tok. Makanya ini ngumpul di sini, ini disiarkan langsung, Bah. Ini loh, ini yang virtual juga ada. Makanya kita bicara tertib. Saya itu udah, sampean itu kan punya handphone. Ini loh, kemarin berita apa aja tak sebar. Iku saya mau ngingatkan sampean. Apa? Berita apa yang mau sebar lewat HP-mu. Ya itu manfaatnya komunikasi ya gini. Kalau yang positif boleh, tapi yang hoak-hoak. Ngapain orang idam saya sebar? Kemarin di daerah saya ada yang datang banyak. Ada orang hamil mengeluarkan kambing. Teko neng nggonku kabeh. Keajaiban. Keajaiban apa? Orang hamil mengeluarkan kambing dari kandang kok. Walah Orang ya hamil Allah. mengeluarkan kambing. Salah paham. Berarti itu orang Kayak hamil. itu daripada awakmu. Kowe iki yo hati-hati menggunakan ini. Ini cupu manik Astagina. Apa saja Cupu manik Astagina. Astagina. Kebersamaan ada sini, Ada. kerukunan ada sini, Ada. rusak juga ada di sini. Maksud tuh, Pak? Hati-hati menggunakan HP. Ini modern boleh, namun tata krama, tertib, budi pekerti harus kita pegang. Iki nek mateni piye? Pak, ngasih tahu ini teknologi cupu manik Astagina. Hati-hati, mateninya piye? Teknologi enggak? Bah, kalau matiin HP, Gimana? cari air bersih, Terus? dicelup. Nah, ditunggu setengah jam pasti mati. Kesuwen. Hah? Mbok didak ya. Orang itu ngomong tuh ya sumbut apa yang disampaikan sama wawasannya. Kayaknya ya malah teknologi enggak ngerti. Berbicara tertib. Nah, kurang tertib apa? Jawa Timur ini orangnya sugih-sugih. Amin. Alhamdulillah. Desa sekarang makmur wis sugih-sugih karena tertib. Tertib. Coba satu aja di Apa? pasar. Dasar ya tahu menjajakan dagangannya. Set pagi Set. ini pagi. Petugas pajak nek wong ngarani wong desa pleser. Pleser ya. Wis narik dhisik. Bener. Kuat bayar. Lho. Sugih. Tertib. Tertib. Bayar pajak tertib. Pajak PBB tertib. Pajak dagangan tertib. Tertib Sing semua. gak tertib kuwi malah enek. Sopo? Sok-sok sing nggawa dhuwit pajak kuwi. Kuwi gak tertib kuwi sosok kuwi. Sosok ngono. Tapi memang saya itu kadang-kadang juga bingung. Piye? Dulu saya bayarlah pajak dengan senyum. Heeh. Apa saya ke kantor pajak senyum, tetap suruh bayar. Katanya suruh bayar dengan senyum. Enek slogan sing greget nih. Apa? Penggadean. Apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal masalah tok kuwi ning kono kuwi. Slogan kok greget nih. Sing apik ya sitok. Tapi tok. kalau Sing pelawak- apik sitok Jawa Siapa? Timur. Apa itu? Jir Basuki mawa beyo. Artinya, Ya biyone diklumpukne nggo mbasukne awake dhewe iki. Pak, ini memang apa itu yang saya nggak suka dari apa itu sembarang kok diukur dengan duit, sembarang dengan uang. Nggak semua itu harus sama uang, Bah. Saya itu semua sampean hitung-hitungan. Kemarin sampean bagi-bagi warisan. Iya. Ayo, kenapa saya nggak dikasih? Lho ora dikasih wong kowe dudu keluargaku kok.
Saya bukan keluarga sampean. Iya. Lu lah apa saya tuntun tadi? Balik. Sudah. Ini Selamat Pak Suko. siang. Pak Suko. Kok niki didengar dari belakang itu eker-ekeran ae lho. Wong Cak sehat, Lontong. orang sehat se-Indonesia, Sopo? bahkan Jawa Timur. Suko. Kok Suko Waluyo. Suko? Suko seneng Waluyo seger Sehat. waras. Sing gak waras ketoke kantonge. Niki Suko Widodo, Suko Mbak. Widodo. Oke. Pak Suk, ini labah itu. Dikasih tahu susah. Orang saya nyebar-nyebar teknologi kok malah nyebar berita malah dimarahin. Wah, sing mau sebar ki HO. HO. Berita bohong ngaten, Mbak. Lah iya boleh. Nyebarkan informasi segala macam ini ketertibanmu. Hiburan. Ketertibanmu dalam bermedsos. Hiburan, Mbah. Baik, Aku kalau ini. sepi saya nyebar hoax biar rame. Ya menyesatkan toh, gitu. Loh, mereka dia sudah sesat dari dulu. Oh, Nah, diteruskan sama Cak Lontong. tambah sesat. Baik, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rina, ini tertib di tahun politik untuk Indonesia Maju. Nggih. Kita akan dengarkan sama-sama presentasi dari Oh saya? Iya. kita. Saya katanya disuruh, Iya. saya tadi ditelepon, ya disuruh disuruh ngasih materi. Oh. Loh, lawang saya berdiri di sini aja dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, kok malah disuruh Kok ngasih materi? materi. Kan bingung saya. Iya, Mbak iya. Rina, Ya, kita habis ini benar. mau ngundang Pak Menteri Nah, Mahfud MD. Pak Oh, Mahfud Pak lebih Mahfud cocok MD. lagi. Betul, untuk meluruskan masalah tertib-tertib ini tadi Ini toh. apa? Ini tadi kan suruh memberikan materi. Materi. Wong saya aja di sini betul. Ada lagi yang bilangin saya tadi. Apa? Napa? Tolong carikan Mbah Kirun ngasih solusi gendeng. Loh kok Lah, bisa? kenapa? Ya bener Kok udah gendeng? dianggap tua, dianggap. Oke. Aku jagilan jangget polisi. Solusi, Mbak. Memberikan polisi. Solusi, Mbak Rina, Mbak. ben Pemecahan gak geger, masalah. Nggih. tolong Cak Kirun Oh, iya, diletakkan iya. di tempatnya. Saya temenin. diletakkan di tempatnya. Oke, berkenan Monggo, Mbak. Pak Sampai di sana, Pak. Profesor Mahmud untuk hadir di tengah kita dalam acara cangkruan kita. Tak tonton ya, Tepuk Mbak, tangan Bu, buat Bapak Pinara. Pak Ini, Menteri Pak. kita. Ini, Pak. Belum tahu kisahnya Pak Menteri, nama Oke. lengkapnya Mahmud MD. Pak Mahfud MD. Singkatannya tahu nggak MD? Nah, iya MD. MD ya tahu. Ini teman-teman saya juga MD semua. Mahmudin. Jadi ini satu-satunya orang yang punya singkatan nama di belakangnya MD. Siapa? MD. MD itu bukan itu. Bukan Madura Ndeles. Iya, ini asli Madura. Ya Pak ya. Nggih. Lah kanca-kancaku ini juga MD semua loh. Nama niko mergo dagelan MD. Abah Kirun MD. Mergo dagelan. Nah ini apa? Mohon maaf Pak. MD-nya bukan mergo dagelan. Apa? Menderita diabetes. Cak Lontong juga termasuk MD juga. MD Cak Lontong mergo dhuwur. Nah, itu cocok. Nah, cocok. Niki Cak Soko mergo dosen. Nah kula MD mulai dhewe. Oh. Sakno. Pak Mahfud hadir ulang lagunya gitu. Madura. Madura. Saiki Surabaya perempatan-perempatan. Perempatan-perempatan terus pundi? Semanggi Surabaya. Oh iya. Lontong. Anu perapatan abang-abang kuwi. Ya Selamat wis. datang Pak Mahmud MD. Saya tidak perlu bacakan CV beliau, tapi kita tahu bahwa cangkruan adalah cara terbaik Jawa Timur di dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau pegadaian itu urusannya Cak Kirun, tapi cangkruan itu menjadi penting. Ada kalimat almarhum Cak Priyo bahwa cangkruan itu menjadi solusi. Timbang gegeran, ayo omong-omongan. Nah, Pak Mahfud kira-kira misinya kan ini sejak 2016 ketika revolusi mental. Saya sekali lagi tidak perlu mengenalkan Pak Mahfud, mungkin pikiran intinya ya Mas Lontong ya. Nggih. Cak Lontong dulu atau Pak Menteri dulu? Saya kira lebih baik Pak Menteri dulu Ya. karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Monggo Pak Menteri setelah nanti kita Pak tahu Menko, dan monggo. diberikan yang lain. Ya baik, terima kasih Cak Suko dan Cak Lontong dan hadirin sekalian, para pejabat sini, Muspida, Gubernur, Pangdam, Kajati, KPT, siapa lagi, banyak semua nih. Ada anak-anak muda Bintang-bintang juga banyak. tiganya, bintang
Tiganya ada 2 tuh, sesmen saya, Benta dan itu yang dari Lan Amal ya. Kemudian ada yang bintang 2-nya banyak sekali, tapi yang paling banyak di sini adalah yang bintang 9. Oh, Ini yang dari daerah-daerah ini, pengurus NU, pengurus Fatayat dan sebagainya. Pada umumnya itu adalah untuk di Jawa Timur itu bintang 9. Jadi begini, saya serius dulu ya, serius ya. boleh Serius serius. sampai. Bapak harus serius. Serius ya. Nanti Jadi kalau begini. kalau Kalau Pak Mahfud gak serius, membunuh karir saya. Urusannya apa sampai? Jadi begini, saudara, acara cangkruan ini diadakan dalam rangka pemilu tahun 2024, tetapi pemilu itu harus dibekali dengan revolusi mental agar pemilu itu berjalan baik. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Sampai sekarang pemerintah begitu, dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Tapi untuk pemilu terlaksana dengan baik, mari kita kembali bahwa dulu ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden itu, bahkan akan menjadi presiden, yang ditawarkan untuk memperbaiki Indonesia itu adalah revolusi mental. Karena Indonesia itu rusak di masa lalu dalam segi-segi tertentu karena mental kita sebagai bangsa itu rusak. Oleh sebab itu lalu diadakan revolusi mental. Apa tuh revolusi mental itu? Adalah cara pandang. Cara kita memandang, menganalisis, memahami dan menentukan langkah. Nih, Indonesia mau ke sana. Dan cara kerja. Untuk melangkah ke sana tuh kerjanya apa saja, tahapan-tahapannya apa saja, mengorganisasikannya bagaimana, itu cara pandang, cara kerja, dan cara hidup. Nah, cara hidup itu artinya apa? Hidup kita nih untuk apa dan harus bagaimana. Nah, biasanya dasar dari revolusi mental itu ada lagi yang menyertai 3 hal. 1, integritas. Integritas itu kira-kira kalau dalam bahasa Arab itu kan ada istilah mohon taufik. Taufik itu artinya satu keinginan yang kemudian dilaksanakan dan bisa dicapai, itu namanya taufik. Oleh sebab itu kadang-kadang orang berdoa wabillahi taufik. Ya Allah berilah kasih taufik. Taufik itu ada kemauan, jelas mau apa dan bisa mengambil keinginan itu dengan baik. Integritas itu artinya kejujuran. Kita ngomong dan kita laksanakan dengan baik. Itu satu akhlak itu. Yang kedua etos kerja. Ya, integritas, etos kerja, gotong royong. Ini pilar-pilar dari revolusi mental itu. Pertama, saudara harus punya integritas, kejujuran, kesungguhan untuk melaksanakan secara baik. Kemudian etos kerja. Etos kerja itu ya apa? Nilai-nilai dan semangat yang mendasari kerja itu untuk apa? Kerja itu kalau di dalam agama dan kehidupan bangsa Indonesia itu kerja itu ibadah. Bahwa bekerja itu ibadah. Untuk keperluan sekarang dan untuk keperluan yang akan datang. Kalau di apa tuh? Kalau dalam agama itu kan sering ada apa? Dulu meskipun ini dipersoalkan nanti ada Profesor A'la ini mantan rektor YAIN. Itu ada dalil begini, tapi ada mempersoalkan ini hadis apa bukan. Tapi kira-kira itu etos kerja artinya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan
wa'mal li akhiratika ta'amnaka ka'annaka tamutu gadan. Bekerja kamu untuk keperluan duniamu, bekerjalah kamu untuk keperluan Indonesiamu dan dirimu. Seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi bekerja itu sungguh-sungguh, ngumpul kekayaan enggak apa-apa. Seakan-akan kita akan hidup, oleh sebab itu kekayaan itu harus ditumpuk. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Tapi juga bekerja yang benar loh. Jangan nipu-nipu, jangan korupsi, jangan manipulasi yang tidak sehat. Karena apa? Engkau harus melihat seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau engkau mati besok, tidak ada gunanya harta yang banyak diproyeksikan untuk hidup selamanya itu. Nah, kira-kira kita bekerja seperti itu, bahwa kita kerja itu untuk keperluan kita sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah, yang kemudian di dalam implementasinya harus gotong royong. Gotong royong itu saling saling menolong dengan semangat kebersatuan, bersatu untuk Indonesia. Saudara, penting bersatu untuk Indonesia, karena sekarang ini kebersatuan kita itu di sana sini masih sering terancam, terutama oleh hoax ya. Itu yang terjadi 3 hari lalu di Papua itu kan hoax saja itu. Ada orang lewat bawa mobil, terus ada anak kecil di pinggir jalan. Dikira anak kesasar, mau diajak ditolong. Nana ayo gabung ke sini, kamu mau kemana, mau diantar. Anak itu lari. Lari, sudah itu tahu-tahu datang orang sekampung mengepung orang ini, orang 2 yang mau menolong ini. Karena ada hoax di situ bahwa ada pengaco datang dari luar, ada perampok, terjadilah kerusuhan di situ. 10 orang meninggal, 12 orang meninggal. Karena hoax. Dan itu kalau di Papua mungkin itu disengaja saja. Ada yang meremote dari jauh tuh, siarkan aja tuh ada penyusup dari luar. Gitu. Lalu kerusuhan itu tidak ada hubungannya dengan separatisme yang terakhir ini. Ya hoax murni, hoax gitu. Nah oleh sebab itu jangan main-main dengan hoax. Nah itu gangguan. Tapi juga sedikit banyak gangguan ideologis. Ada yang masih mempersoalkan NKRI ini apa benar apa tidak. Udahlah itu sudah selesai. NKRI dengan ideologinya itu sudah selesai. Mari kita bersama gotong royong ke depan. Bahwa negara ini milik kita, kita maju bersama, kita kerjakan bersama secara gotong royong. Nah dari kerangka konsep itu, revolusi mental dengan instrumen Sokogurunya itu lalu ada program-program tertib, antara lain tertib nasional. Nah kita kali ini mau ngadakan dialog nih khusus salah satu segi kecil atau dari 5 aspek yang direncanakan di dalam rangka program revolusi mental itu ada tertib nasional ya yang kita diskusikan hari ini karena kita ini banyak yang tidak tertib juga di dalam hidup. Pemilu tidak tertib. Tertib itu sebenarnya betul kalau dalam agama itu istiqomah sebenarnya. Istiqomah itu ya berlaku lurus, berlaku benar menurut urut-urutannya, menurut caranya. Kalau misalnya sujud itu baca subhanallah minimal 3 kali ya 3 kali. Harus tertib tuh berhenti dulu agar mapan gitu, itu tertib namanya. Maka dalam agama itu syarat sahnya sholat misalnya atau ibadah mahdoh itu at-tartib itu tertib. Nah kita gunakan juga dalam kehidupan kita bernegara. Kalau kita tidak tertib nih kita kacau balau. Apalagi pemilu nanti. Pemilu yang saya katakan pasti akan dilaksanakan itu rawan dengan kecurangan. Saya ikut di dalam berbagai instrumen pemilu. Pertama, di dalam era reformasi. Pertama tahun 99 saya menjadi ketua Panwas Daerah Istimewa Yogyakarta, Panwaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika itu ya ketuanya, ketua pengadilan tinggi, wakilnya akademisi saya masuk, tapi ketua pengadilan tingginya Pak Yusuf waktu sakit lalu saya yang memimpin. Kemudian saya menjadi peserta pemilu ketika bersama Bu Khofifah ini menjadi pengurus partai. PKB waktu itu Pak. PKB. Bersama kerja ini kalau menjadi peserta begini. Kemudian saya menjadi hakim MK itu ngurusi yang pemilu ini.
Kesimpulan saya selama pemilu di era reformasi itu selalu terjadi kecurangan. Cuma kecurangan kalau era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah. Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri namanya Ketua LPU menyelenggarakan pemilu, hasilnya tidak boleh dilawan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, itu curang pemerintah. Nah yang sekarang ini saudara, curangnya antara peserta pemilu bukan pemerintah. Partai A mencurangi partai B. Di tempat lain partai B mencurangi partai C membayar lurahnya. Dan lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tapi TPS-nya kan lurah juga, orang-orangnya lurah. Diberitahu tuh suaranya Lontong ditambah, suaranya Suko dikurangi, dan seterusnya. Itu kecurangan. Kok tahu? Saya tahu karena saya hakim MK. Jadi kalau masa Orde Baru itu yang curang pemerintah. Masa Orde Baru itu yang curang pemerintah, yang menang harus Golkar, yang jadi bupati harus TNI, yang menentukan tuh ABG, ABRI, birokrasi, dan Golkar. Itu zaman Orde Baru. Nah yang sekarang ini rebutan tidak karu-karuan, tidak tertib. Nah itu yang harus kita tertibkan ke depan karena reformasi ini sudah bagus hasilnya. Bagusnya apa? Bagusnya ya sekarang kita bisa memilih orang sendiri, mencalonkan orang sekarang boleh. Dulu Pak Ibu, dulu mencalonkan presiden itu lalu dicap gila lah. Diumumkan kemana-mana gila. Pada tahun berapa itu? Kartowibowo itu, Sawito Kartowibowo mengatakan saya mau calon presiden, Pak Harto ini tidak baik. Lalu ditangkap, dia masuk penjara, itu orang gila katanya. Kemudian ada Ferar Fathiah di tahun 90-an, perempuan. Ya. Ayo dong, saya mau jadi presiden nih. Coba sekali-kali kasih perempuan itu, Orde Baru itu jelek. Dia juga ditangkap. Gila katanya. Padahal orangnya enggak gila, sampai sekarang masih ada. Marzuki Darusman begitu cumerlang waktu itu di DPR. Dia enggak bilang apa-apa, tetapi masyarakat mendukung itu cocok jadi presiden. Disingkirkan padahal dia enggak apa-apa. Nah sekarang saudara mau mencalonkan sendiri boleh. Mencalonkan Cak Lontong boleh. Wah ini persoalan kalau itu. Iya boleh, pokoknya boleh. Enggak ada yang nangkap. Itu satu kemajuan. Tetapi harus tertib. Agar negara menjadi lebih baik. Itu aja dah kalau pengantar dari acara ini. Sebelum dilanjut Nyun Sewu, ini kerso unjukan opo sama polo pendem biar makin gayeng cangkruannya loh. Apa minumannya? Lengkap. Ada apa? Telo, ada gedang godong. Minuman kok telo. Itu makanan bani polo pendem. Minumannya ini Teh nopo lengkap. kopi Nyun Sewu? Ada semua kecuali yang nggak ada aja Pak, yang nggak ada. Teh nopo kopi? Neneng warung cangkruan desa. Nopo? Kalau menawarkan Terus pundi? kopi apa jahe, Teh mawon. Pipi nopo lambe kabeh mawon. Loh. Wes cepai Saya apa? Bangga. Nah. Menarik ya. Jadi ini silakan cara unjukannya. Saya kaget juga Pak Maternot. Mahfud menyampaikan dengan cara seksama dengan kenyataan fakta semacam itu dan inilah tokoh yang luar biasa. Saya baca Twitter Bapak itu 4,1 juta Pak. Jadi 4 juta. Hampir 4,2. Oh 4,2 juta. Artinya Pak Mahfud hadir di masa lalu, masa kini dan masa depan. Makanya namanya Mahmud MD. Nah, karena Masa depan. Masa depan. Dan harus membuat damai kira-kira itu. MD membuat damai. Tapi kalau yang disampaikan Pak Mahfud kesimpulan saya sementara. Sebenarnya kalau tadi dulu Orde Baru yang curang pemerintahnya. Sekarang partai. Sebenarnya dari dulu berarti yang tertib itu rakyatnya Pak ya. Bener loh. Ya. Rakyatnya nggak ada yang curang. Buktinya Pak Mahfud, ini bukti aja bahwa rakyat kita, orang Indonesia itu tertib itu di mana? Di Amerika Pak Mahfud, ini saya survei. Pelanggar lalu lintas, itu sedikit sekali ya orang Indonesia Pak. Orang Amerika banyak, berarti tertib orang kita. Wah saya salut orang Indonesia itu. Calon didik orang Indonesia. Lontong Kowe lontongnya omongannya gak puena. Loh, ya kan bener. Sing tertib wong anu Indonesia karena pelanggarai wong Amerika. Ya di Amerika pelanggar lalu lintas, Indonesia orang Indonesia jarang. Kowe aja nyalonke presiden. Termasuk golongan
calon presiden sing edan mau. Loh, Cak Lontong belajar tertib itu di mana? Oh kalau saya belajar tertib itu ya Orang tua? langsung praktek kalau saya. Orang tua saya enggak terlalu tertib. Guru dari guru sekolah? Guru itu ngajari tertib tapi sayanya yang belum tertib juga waktu itu. Saya tuh belajar benar-benar tertib, disiplin dan tunduk itu pada debt collector. Saya Apa alasannya? Loh, begitu saya nggak tertib bayar, diambil ya sepeda motor. Itu saya benar-benar tertib tuh belajar dari debt collector. Nek Bener, Jawa, bener. orang Jawa, orang Indonesia ini tertib mulai dari bawah. Bener iki bener. Dapat undangan manten, jagong. Ya. Mesti tertib bu. Bubu, iya benar. Nggih. Nek ora Terus, buwuh, ora teko. Itu tertib. oh, tertib bowo. Buwuh itu tertib. Oh, nggih, nggih, Etika nggih. ya, Etika. tertib Etika. kaitannya etika. Heeh. Wis tenan. Pokoknya ora teko undangan kalau enggak apa maneh darai Pak Mahfud. Nggih. Nek Tertib ra sekali. akeh ora wani teko. Oh iya. Bener, Soalnya bener. diumumno. Sugih. Diumumno. Soale diumumno. Ya tertib kata Gus Dur. Tertib itu ngelawan maaf. Nggih. Nek Ngelawan wong apa? Islam gak tertib. Kenging Agak nopo? gak tertib. Kenapa, Pak? Sandal neng masjid hilang. Iya. Sandal neng masjid hilang. Dijoli, nek gak ngono dijoli Tapi sing nek- elek. Kon dulure awake dhewe agama liya sing ning gereja gak tau ilang sepatu. Mergo Ya dinggo- digawe, mergo Bang. dinggo. Lah, mergo dinggo. Ya apa masa kate ditarik? Kok diseleh ya dicucuk? ilang kira-kira. Lah, nggih. Wah, tapi Eh. begitu hilang sak uang-uongnya. Oke, Pak Mahfud, sebelum kita memberikan kesempatan bagi terutama kaum milenial, karena kan jumlah pemilih kita kan 59% kan anak muda. Nah, Pak Mahfud kira-kira kemungkinan selama Bapak ikut Twitter itu kan jadi ruang kelahi Pak kadang-kadang gitu. Tapi juga bisa membantu orang juga. Pengalaman Pak Mahfud masuk dalam ruang itu apa yang wacana yang Sosial muncul media di ya? sosial media Pak. Ya, tadi Twitter tuh memang bisa merusak. Ya, seperti kemarin tuh di banyak kasus ya. Kadangkala kita ini ditipu oleh Twitter, oleh medsos, oleh potongan-potongan berita yang clickbait Singkat. itu, yang tidak ada itu. Tapi juga ada manfaatnya. Dalam pengalaman saya, misalnya saya ingin mengungkap satu kasus yang sulit gitu. Saya tweet aja lewat Twitternya ada laporan begini, di mention ke Divisi Humas Polri, kemudian ke Polda, kemana, itu biasanya langsung selesai, langsung hari itu juga di follow up. Misalnya begini, seminggu lalu tuh saya mendapat potongan video seorang pembantu rumah tangga menangis di YouTube, tolong saya ini disiksa, tolong. Saya mau keluar enggak boleh, saya dianiaya gitu nangis. Tapi kita enggak tahu orangnya di mana. Lalu saya kirim ke Polri, ada cyber police di situ. Yang Polri. ngirim Pak Mahfud sendiri Saya atau ngirim ke dia. Bapak Tolong, sendiri ya? iya. Saya di Twitter, tolong masyarakat dibantu. Ini orang ini di mana kita enggak tahu, tapi tolong dibantu. Saya katakan polisi punya alat untuk tahu ini di mana karena saya sering menggunakan. Kalau ada apa gitu siapa ini, sebentar ketemu. Nah ini yang orang yang nangis perempuan dari Garut ini apa? Saya tweet itu jam 7, kemudian jam 10 sudah ada jawaban. Orang ini ada di Dahran, Saudi Arabia, rumahnya nomor sekian, ini sekian, dan sekarang sedang akan dijemput oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Langsung, padahal dia nangis sudah 5 hari, tidak ada yang tahu ada di mana. Saya tweetkan ke polisi, tolong dicari, pasti ketemu kalau Anda yang cari, ketemu orangnya. Nah itu manfaat dari medsos. Saya juga pernah, misalnya seorang perempuan bendahara namanya Nur Hayati ya di Garut. Lurah Itu gitu iya, bendahara lurah. Lurahnya korupsi, selama 2 tahun korupsi. Nur Hayati ini kan tidak enak kenal lurah, tapi sudah 2 tahun dia lapor. Malah yang ditangkap Nur Hayati ini katanya kamu membiarkan orang korupsi 2 tahun, padahal dia lapor. Berarti kamu ikut serta korupsi. Dia jadi tersangka. Sudah tersangka, sudah dilimpahkan kasusnya dari polisi ke kejaksaan. Polisi bilang, saya enggak bisa sekarang mencabut karena sudah di kejaksaan. Kejaksaan saya juga tidak bisa mencabut. Karena apa? Karena ini sudah resmi dari polisi, sudah P21. Akhirnya saya turun tangan lewat Twitter,
lalu bicara dengan Jaksa Agung, bicara Kapolri, sorenya keluar. Nah itu gunanya, bisa lebih cepat medsos itu. Pak Nah dalam hal Menteri, ini saya gunakan terus medsos. ya tapi ini kan Pak Menteri sebagai pribadi Mahfud. Ya. Bagaimana ini menjadi tertib secara nasional itu? Kita harus rumuskan. Kalau saya melihat, kalau cara kerja saya, hampir semua instansi pemerintah itu membuka itu ya. Aduan. Lapor atau Iya, website. silakan atau- lapor ke nomor sekian, ini WA kami, ini Instagram. Kapolri juga sudah mengumumkan, lapor ndak rumit-rumit, ini nomor Instagram, ini nomor HP saya, ini nomor HP Polri, lapor ke situ gitu. Sudah membuka semua, di tiap kementerian itu ada akun-akun untuk melapor. Tapi kita tidak tahu apakah yang mengolah itu benar atau tidak. Karena saya jarang mendengar bahwa kasus itu selesai karena laporan melalui akun Twitter. Tapi yang berkali-kali saya bisa orang hampir dipecat jadi dosen di Unsia namanya Saiful Majidi. Kurang 3 hari ini tidak ada keputusan, vonisnya inkrah, dia akan selamanya menjadi terpidana. Tapi waktu itu saya kejar dengan Twitter, saya telepon Polri, saya telepon DPR sidang hari ini diputuskan dia diberi amnesti oleh Presiden. Selesai. Hanya dengan medsos. Kalau saya manggil lewat surat, suruh menghadap dulu, itu lewat waktunya. Ganti lebaran Pak. Iya. Nah, oleh sebab itu ada gunanya tuh medsos, tetapi juga hati-hati karena itu juga bisa membunuh banyak orang. Karena kesalahpahaman, karena fitnah-fitnah dan sebagainya. Ya, Ya. menarik Pak Menteri karena ada kalimat yang penting saya kira tidak semua yang kita ketahui juga disampaikan. Maka ketahuilah yang tidak boleh Anda sampaikan. Ini kan butuh pengetahuan, nanti Pak Henry dan kawan-kawan mengisi, tapi kita berikan kesempatan Mbak Rina, kita tawarkan mungkin ada yang ingin menanyakan langsung kepada Pak Menteri. Barangkali ada yang mau Silahkan. tanya, nggih. Hanya dengan cangkruan ini kita bisa mendapatkan Nah. gambaran langsung. Oh, cara berpikir Pak Menteri itu begitu. Yang Ya. Cak Londong mungkin yang ada yang ditanyakan. Oh, saya Kenapa? sudah siapkan. Monggo, Pak. Ora duwe pertanyaan kok. Jenengan menika Apa itu terus udah pundi? nyiapin pertanyaan, diem itu dalam ngantuk itu. Wonten pertanyaan, Bah. Nopo? Saya hanya satu. Nopo, Bah? Saya ini nggak akan menanyakan karena kedudukan saya di Jawa Timur sekarang akan mewakili Jawa Timur untuk di DPD. Us, Oh, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Penasihat Dagelan. kaget aku, Pak. Tak pikir Cangkruan masuk partai. ini- Nggih. Terus pundi? Yang Pak Mahfud ini sudah jadi khas orang Indonesia. Nggih. Contohnya orang di warung, orang Ngobrol. waktu ngobrol Iya. dengan temannya, itu sudah cangkruan. Jadi sambung Sambung. rasa. Kalau Terus. Mbah Harto dulu mengatakan sambung rasa. Jadi ini ciri khas yang luar biasa. Nggih. Pertanyaannya hanya satu Pak Mahfud, ini diteruskan nggak program ini untuk Iya, Pak. daerah-daerah lain? Tapi ini pertanyaannya itu maksudnya tentang tertib. Lah kok golek job-joban? Piye to, Mbak? Ikler salah tompoi. Lah terus nopo? Golek bikin malu. job-joban. Lah, Maaf apa? Kang Lontong, Cak Ya. Lontong. Oh, salah. Kleru. Oh, Mbak salah. Giro nanyakan cangkruan ini program ini dilanjutkan di daerah lain enggak? Di Kiasari job saru. Lah nopo? Seniman, ada Oh. Menko Polhukam, ada Bukoviva. Ndak cari Kaya job. golek tanggapan, golek job saru. Lah nopo? Lah nopo? Saru. Lah, nggih, saru. Nek kita nanyakan saru. Oh, saru. Saru nek iki gak dilanjutkan. Itu saru. Lah Bapak. Wah, Ya silakan mungkin ada yang Silakan. menyampaikan. Monggo. Dilanjut. Nah, Oke, silakan. Monggo, kita itu silakan. ada yang angkat tangan. Ada Saya mic dibantu Mas, mic, bisa dibantu? mungkin salah satu atau Bisa satu. dilempar mic itu, Mas. So. Maksudnya Aja, diarahkan ke aja, sana. aja, aja. Pak. Pak Mahfud terutama saya akan dorong anak muda karena mereka menjadi pemilih yang paling Ya. dominan. Ini Mas, Jadi- mic-nya boleh. Nah. Pak Paling Mahfud ini akeh. Oh, yang di belakang dulu, Mas. Sabar. Oh, yang di belakang. Oh ya. sudah ada. Boleh sebutkan nama dan dari mana? Monggo silahkan. Gung urip, Mas. Sudah urip, udah berdiri gini kok. Oh. Mic-nya. Oh, mic-nya. Kirain orangnya. Nanti juga kita beri kesempatan kepada sejumlah narasumber, ada Bu Kofifah, Prof. Henry, Pak Ustadz
kemudian Dasat, ada Mbak ya. Anisya, ada Mas Fahmi juga secara teknis. Tapi ini kita tangkap inti pesan Pak Mahfud dari dulu Pak dan Mahfud pesan Pak Mahfud. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Kholili Kholil dari Bangil Pasuruan. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud MD. Saya sendiri tertarik dengan perkataan Cak Lontong tadi ya. Kesimpulan dari panjenengan tadi menurut saya sangat menarik bahwa sebetulnya rakyat ini nggak pernah nggak tertib, selalu tertib. Yang nggak tertib adalah entah itu pemerintahnya, entah itu partainya. Nah dari pertanyaan itu saya tarik kepada maraknya hoax sekarang, maraknya berita-berita hoax. Berita-berita hoax saya dari kiai kampung ya, banyak kiai kampung di daerah itu menanyakan ini berita ini betul apa enggak. Karena berita itu mengadu emosi massa. Maka kadang kalau kita jelaskan duduk perkara yang sebetulnya mereka enggak mau tahu. Wah pokoknya ini rezim zalim, gitu-gitulah. Sehingga saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud, bagaimana sebetulnya untuk para kiai-kiai di daerah, cara yang paling tepat untuk meng-cross check hoax, menangkal hoax, dan meredam hoax. Karena itu adalah permasalahan yang sangat-sangat mengganggu ketertiban terutama menjelang pemilu. Oke. Saya kira itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu ada yang nyalakan lampu jauh itu. Langsung pertanyaan dulu beberapa, ngoten nggih. Baru Assalamualaikum dijawab. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ini melanjutkan dari yang tadi. Saya dari Jember, dari Pondok Santen Kasiful Ulum, Kiai Fathullah. Saya juga sahabat Pak Mahfud. Insya Allah kalau masih ingat kepada saya, beliau sahabat saya pada Toronan Madura. Monggo langsung. Pada Madura. Kiai. Alhamdulillah, langsung saja apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam tadi, saya kira semua yang hadir di sini sudah paham semua. Hanya saja satu yang mungkin ini masukan kepada Bapak Mahfud selaku Menko Polhukam. Kalau rakyat bawah itu saya rasa aman-aman saja. Tetapi pemimpin yang di atas itu, kadang-kadang ya ketua partai atau yang lain, ini yang selalu membuat statement sehingga membuat perpecahan di bawah. Pesan Bapak apa kira-kira? Ya Bapak seperti mengatur, sekarang barusan pengasalah pengajian Oke. adalah wanita muslimat kenapa sering ke pengajian. Mungkin Pak Mahfud sudah tahu itu. Nah, beliau ini sering statementnya yang apa yang disampaikan itu sering sekali memecahkan teman-teman yang di bawah. Teman-teman yang di bawah ini Pak, kalau jenengan tahu ketika ada seperti itu, ya mungkin sudah tahu ini tidak perlu saya sebutkan namanya. Wah ini bermacam-macam sudah di bawah ini. Ya mungkin itu, jadi saya minta tolong kepada Menko Polhukam agar supaya memberi masukan lah kepada pemimpin-pemimpin partai, baik menteri ataupun yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon ini yang ngancung itu ada 29. Hah? Tapi kita ringkes karena sebelum tanya sudah mau dijawab sama Pak Mahfud. Oke, siap. Tapi setelah saya pengen biar tertib Pak Mahfud tuh nyanyi sebetulnya. Oh iya, nanti nggih kerso nggih. Pak asik, mantul. Bukan nyanyi ya, Tak, siapkan musiknya ya, solawat asril. Oh, solawat asik. Oke. Bisa ya? Lanting ngerti Oke. ora? Allahumma Aman, sholli ala siapkan ya iramanya ya. Disiapin, Sekarang saya disiapin. mau jawab dulu. Wah, jawab. Oke, saya jawab dulu. Nanti yang akan menjawab ini semua ada Kiai Dasat, Latif, ada Mbak Alisa Wahid, ada Pak Fahmi Ismail, kemudian ada Pak Henry Subiarto. Nanti akan menjawab itu semua. Ini udah disiapkan semuanya 4 orang. Tapi tadi saya memberi contoh yang dicontohkan oleh Fathullah itu contoh
sedikit berita yang dicampuri hoax. Ketika Bu Mega misalnya, untuk apa sih ibu-ibu pengajian? Apa enggak? Lalu dibilang beritanya tuh Bu Mega melarang pengajian. Padahal ada sambungannya itu. Sambungannya, ibu-ibu jangan terlalu fokus ke pengajian. Kasihan tuh anak-anak banyak yang rusak karena ditinggal oleh ibu-ibu. Cuma itu aja sebenarnya. Substansinya kan benar agar anak-anak itu tidak sampai menjadi seperti Mario. Stunting. Seperti apa? Stunting. Iya, dan Kebanyakan sebagainya dan ditinggal sebagainya ibunya, ya. gitu. Tapi enggak apa-apa, itu kritik dari masyarakat gitu. Nanti kita dengarkan tuh penjelasan dari Ustadz Dasaat Latif. Saya cerita sedikit, Ustadz Dasaat Latif ini menjadi guru rohani dan kehidupan di dalam rumah saya juga. Karena kalau saya di rumah tuh mau tidur gitu nyetel tuh YouTube-nya tuh yang lucu-lucu. Nah, yang di antara yang lucu-lucu itu begini ceritanya. Seorang Kapolres ditegur tuh oleh masyarakat. Pak Kapolres, kenapa sampean takut sama istri? Kok enggak berani bertindak, diperintah istrinya foya-foya. Enggak, saya enggak takut sama istri katanya. Cuma saja istri saya lebih berani dari saya. Jadi Polres satunya ditanya, Pak Polres, kamu Anda takut? Saya enggak takut sama istri. Tapi istri saya itu temannya Bu Kapolda. Nah, Bu Kapolda itu berani sekali sama suaminya sehingga kalau suaminya marahi saya lewat istrinya, saya jadi takut pada istri. Ini ceritanya kayak Dasaat. Jadi saya sering gitu kalau mau memberi nasihat istri itu saya nyetel YouTube-nya kayak Dasaat, saya tidur gitu. Dan dengarkan sambil ketawa-ketawa gitu. Nah itu tidak usah langsung memberi nasihat kan, itu dengarkan sendiri saya tidur gitu. Tentang bagaimana akhlak berumah tangga dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat Pak Kiai Dasaat kita undang nih bersama narasumber yang lain karena apa? Karena ini masalah hoax. Beliau adalah doktor dalam ilmu komunikasi dan ilmu syariah. 2 doktornya beliau itu hebat. Tepuk tangan.